Tunjukan sulap ini dilakukan oleh Jack. Dia memang seorang pesulap yang handal. Semua orang kagum dengan aksi sulap yang dia mainkan, namun tidak dengan seorang wanita yang bernama Yuri. Dia melihat aksi sulap Jack dengan jidat berkerut, tanpa ekspresi kagum. Bahkan, dia meninggalkan tempat Jack beraksi tanpa senyum di bibirnya. Jack yang melihatnya tentu penasaran mengapa gadis itu bersikap demikian. Karena rasa penasarannya itu, Jack mengikuti kemana Yuri pergi. Dia lantas menyapa Yuri dan langsung mengajak gadis itu untuk bergabung dengannya. Nampak Yuri tak keberatan dengan tawaran Jack. Setahun kemudian, Jack terus melakukan aksi sulapnya. Kali ini benar-benar sungguh mengagumkan. Aksi yang Jack tampilkan di luar nalar penonton. Trik sulapnya tak bisa ditebak. Yuri juga membantu Jack. Dia berperan sebagai hantu jubah hitam. Penampilan mereka membuat penonton merinding saking sangat terlihat nyata. Penonton terbawa alur cerita, dan di akhir pertunjukan mereka memberikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Jack dan timnya. Setelah pertunjukan selesai, Jack mengajak para tim untuk makan malam bersama merayakan kesuksesan show mereka malam ini. Namun Yuri menolak dengan alasan dia akan makan malam bersama keluarga besarnya. Dia lalu pamit dan buru-buru pergi. Rupanya malam itu adalah ulang tahunnya. Dia nampak merayakannya sendiri. Dengan tangis terisak, dia menikmati kue ultahnya seorang diri. Tapi dia menerima telepon dari ibu dan adiknya. Setidaknya itu membuatnya sedikit tersenyum meski air matanya masih berlinang karena kesendirian di hari spesialnya. Saat hendak tidur, lampu di sekitar Yuri berkedip-kedip. Yuri mencari tahu apa yang terjadi. Rupanya itu perbuatan dua makhluk halus yang memberitahu Yuri tentang kematiannya di jalan. Yuri terlihat memberikan penghormatan terakhir di tempat dua arwah itu meninggal. Hari yang lain, seperti biasa, Jack mengajak Yuri makan malam setelah show. Namun lagi-lagi Yuri menolak dengan alasan yang sama. Tapi saat Jack mengatakan hendak mentraktir Yuri minum, dengan senang hati Yuri ikut. Di sana Yuri minum banyak yang membuatnya mabuk. Dia bicara apa saja, bahkan dia mengatakan Jack adalah pria yang tak punya hati. Entah apa alasan Yuri berkata demikian. Namun tingkah Yuri membuat semua temannya tertawa lepas. Nampak Yuri memendam perasaan pada Jack yang membuatnya bicara terus-menerus tentang Jack. Yuri yang mabuk berat masih terlihat tidur. Dia juga masih memegang sobekan kemeja Jack yang dia tarik semalam. Berbeda dengan Jack, dia sudah beraktivitas mengantar kekasihnya ke bandara. Saat itu Yuri menelponnya untuk meminta maaf atas perkataannya semalam. Jack tak terima dibilang tak punya hati. Itu membuat Yuri merasa tidak enak. Saat tengah menelpon, Yuri tiba-tiba terdiam. Dia merasakan lagi kehadiran makhluk halus. Jack terus memanggilnya dari telepon dengan nada panik. Sampai telepon terputus, Jack tak tahu apa yang terjadi pada Yuri. Rupanya gadis itu dihantui oleh Clara, hantu gadis yang menyeramkan. Di tempat lain, Jack meminta seorang timnya untuk mengunjungi Yuri, yang tidak tahu apa yang terjadi padanya. Namun karena tim semua sibuk, tak ada yang bisa menengok Yuri. Jack melakukannya sendiri. Yuri kaget ada Jack di rumahnya. Dengan suguhan seadanya, dia menjamu Jack. Jack bertanya mengapa ada tenda di tengah rumah. Rupanya tenda itu Yuri jadikan kamar untuk menenangkan diri saat sedang takut. Setelah itu mereka ngobrol. Yuri juga mengembalikan sobekan ke meja Jack, dan itu membuat suasana sedikit cair. Saat asik ngobrol, mata Yuri tertuju ke pintu. Jack juga ikut melihat, rupanya ada anak kecil di sana. Yuri berkata itu anak tetangganya. Jack lantas mengajak bocah itu main petak umpet. Itu membuat Yuri panik, namun dia tak berkata jujur kalau bocah itu sebenarnya arwah. Jack yang merasa bocah itu tengah ngumpet berusaha mencarinya. Jack mendengar suara dari lemari kecil. Saat Jack membukanya, bocah itu berlari sekencang mungkin seolah ingin menunjukkan sesuatu. Yuri lantas meminta Jack untuk segera pulang dengan alasan anak itu sudah pergi. Namun saat tengah malam, Jack yang tengah tertidur merasa ada orang melewatinya. Saat dia membuka mata, rupanya bocah yang tadi datang ke rumah Yuri. Jack nampak kaget dan sedikit takut dengan munculnya bocah itu. Apalagi saat bocah itu menampakkan diri dan menggendong di belakang Jack, membuat Jack lari terbirit-birit. Dia segera menelpon Yuri. Yuri lalu datang ke rumah Jack. Nampak Jack sangat ketakutan. Yuri meminta maaf karena tak jujur. Saat mereka tengah ngobrol, tiba-tiba seluruh lampu padam. Itu membuat Yuri memutuskan untuk mencari di mana bocah itu bersembunyi. Lama mereka berdua mencari. Namun Yuri melihat bocah itu berpegangan di pundak Jack. Yuri mencoba menyentuh tangan bocah itu, dan seketika Yuri tahu apa maksud dari kedatangannya. Rupanya bocah itu korban kecelakaan mobil. Ibunya masih hidup namun dia telah meninggal. Yuri dan Jack segera menelpon ambulans dan pihak yang berwajib. Setelah itu mereka melambaikan salam perpisahan pada arwah bocah.
Di sana Yuri menceritakan mengapa dia bisa melihat arwah. Yuri juga membuka semua kisah hidupnya yang hidup sendiri tanpa keluarga, teman, apalagi pasangan. Dia dihantui oleh sahabatnya yang meninggal saat mereka masih di bangku sekolah. Dia lebih dulu diselamatkan oleh tim SAR dibandingkan Clara, yang membuat Clara meninggal dunia. Clara tak terima dengan kematiannya. Itulah sebabnya dia terus menggentayangi hidup Yuri dan orang-orang yang dekat dengan Yuri. Clara tak terima Yuri bahagia, sementara dia sudah meninggal. Sejak meninggalnya Clara, Yuri terus diganggu hingga tak ada yang mau berteman dan dekat dengannya hingga sekarang. Bahkan itu keluarganya sendiri. Itu membuat Yuri sedih dan memutuskan untuk hidup sendiri. Nampak Jack prihatin dengan kisah hidup Yuri. Namun Yuri meyakinkan diri kalau dia bahagia meski arwah Clara terus mengganggunya. Jack juga berteriak mengikuti Yuri, berkata pada Clara untuk tidak mengganggu. Yuri, ha? Wala naman siya ginagawa sa'yo, ah! Yuri senang, setidaknya saat ini dia memiliki teman yang bisa diajak komunikasi secara langsung. Karena Yuri hanya punya teman lewat sambungan telepon. Dia adalah Mary dan Vanessa. Kedua teman Yuri tak berani bertemu langsung dengan gadis itu karena takut diganggu oleh hantu Clara. Meski begitu, mereka bertiga nampak akrab. Vanessa meminta Yuri untuk membuka diri dengan berkenalan dengan pria. Dia menyarankan seorang pria untuk diajak kencan. Yuri tak keberatan. Hari berikutnya Yuri pun berkencan dengan pria aneh referensi dari Vanessa. Namun saat mereka tengah berbincang, Jack lewat di depan kafe. Sempat Yuri menutup wajahnya namun Jack mengenalinya. Jack menawarkan untuk ngopi bersama. Saat melihat Yuri tak nyaman, Jack lantas meminta pria itu pergi dan melarangnya menghubungi Yuri. Itu membuat Yuri malu namun senang. Jack punya ide, dia hendak memperkenalkan temannya pada Yuri. Nampak Yuri tak keberatan lagi. Mereka bertiga lalu bertemu. Yuri nampak kagum dengan teman Jack. Dia merasa cocok dengan pria itu. Pria itu juga terlihat menyukai Yuri. Namun saat mereka tengah ngobrol asik, seorang pelayan datang mengabari kalau di parkiran alarm mobil teman Jack terus berbunyi. Pria itu pamit untuk memeriksa mobilnya. Namun saat dia di lift, kejadian-kejadian aneh mulai dia alami. Tak lain dan tak bukan itu adalah perbuatan Clara. Merasa Clara hadir, Yuri segera berlari menyusul teman Jack. Dan betul, saat dia tiba di parkiran, teman Jack langsung berteriak histeris agar Yuri tak mendekat. Dia tak mau diganggu oleh hantu Clara karena kedekatannya dengan Yuri. Dia memutuskan untuk pergi, tentu saja itu membuat Yuri kecewa dan sedih. Jack membawa Yuri untuk minum-minum. Di sana terlihat Yuri benar-benar kecewa. Dia bahkan tak berhenti minum, yang membuatnya mabuk dan tumbang. Jack mengantar Yuri pulang namun dia tak mau masuk rumah. Jack memutuskan membawa Yuri ke rumahnya. Di sana mereka yang kelelahan langsung tidur. Namun saat itu Jack merasa ada yang melihatnya. Saat dia membuka mata, dia melihat hantu Clara ada di atasnya. Itu sangat membuatnya takut. Yuri yang sadar kehadiran Clara meminta Jack untuk menutup mata sembari menenangkan pria itu. Benar, Clara langsung menghilang. Namun Jack masih trauma, tangannya masih bergetar. Yuri berusaha menghibur Jack. Setidaknya Jack bisa sedikit tenang. Yuri merasa bersalah pada Jack. Tanpa sadar dia memeluk Jack. Itu membuat Jack semakin tenang. Mereka berdua salah tingkah. Jack bertanya bagaimana mereka bisa tidur nyenyak malam ini. Yuri menyarankan untuk tidur di tenda seperti yang dia lakukan di rumahnya. Dan benar, mereka bisa melewati malam dengan lelap. Namun saat sudah pagi, seseorang membuka pintu tenda mereka. Rupanya itu pacar Jack. Namun dia tidak bereaksi melihat Jack dan Yuri tidur bersama. Dia mengerti keadaan Yuri yang terus dihantui makhluk astral. Tapi rupanya itu hanya sesaat. Dia menghina Yuri dengan kekurangannya itu. Dia berkata tak akan pernah ada pria yang mau berhubungan dengan Yuri. Terlihat Jack merasa tak enak pada Yuri. Gadis itu nampak tegar dengan hinaan kekasih Jack. Namun pada akhirnya dia rapuh. Dia pamit pulang dengan perasaan sedih setelah dia mendengar perkataan kekasih Jack kalau Yuri akan membahayakan nyawa orang yang dekat dengannya, termasuk Jack. Yuri menceritakan apa yang terjadi pada kedua sahabatnya. Kedua wanita itu nampak berusaha keras membuat Yuri tegar. Namun air mata Yuri tak bisa lagi terbendung. Tangisannya pecah atas perkataan kekasih Jack padanya. Kedua sahabatnya juga turut menangis karena mereka bisa merasakan apa yang Yuri rasakan. Di tempat lain, kekasih Jack meminta Jack untuk memilih hubungannya atau Yuri. Belum sempat Jack menjawab, wanita itu tahu apa yang akan Jack pilih. Dia lalu meninggalkan Jack, dan itu untuk selamanya. Karena gestur tubuh dan wajah Jack mengisyaratkan bahwa dia lebih nyaman dan memilih Yuri. Beberapa hari kemudian, Yuri kedatangan kedua sahabatnya. Dia nampak sangat bahagia, namun tidak untuk kedua wanita itu. Mereka merinding saat melangkahkan kaki ke dalam rumah Yuri. Namun sahabat haruslah selalu didukung meski mereka takut dengan hantu yang ada di sekitar Yuri. Mereka bertiga menikmati makanan yang tadi dibawa. Yuri dan Jack sama-sama curhat tentang perasaannya pada sahabat mereka. Nampak keduanya sedang jatuh cinta. Terlihat sahabat keduanya senang dengan apa yang mereka dengar. Akhirnya Yuri ada yang mencintai, dan Jack ada yang tulus padanya. Namun saat Yuri dan sahabatnya tengah serius ngobrol, tiba-tiba lampu padam. Itu tandanya Clara ada di sana. Namun lampu itu kembali menyala. Bertepatan dengan itu Jack menerima saran sahabatnya untuk menelpon Yuri. Yuri bahagia melihat ponselnya. Jack menelpon.
Dengan ragu dia menjawab telepon pria itu. Dia malu saat Jack berkata merindukannya. Dia lantas membalas kalau dia juga kangen pada Jack. Jack ingin bertemu, namun Yuri tak kuasa harus menjawab apa. Si gemoy mengambil ponsel Yuri lalu dia berkata siap kencan hari itu. Mendengar itu Jack menutup teleponnya. Lalu dia terlihat bahagia. Dia nampak benar-benar jatuh cinta. Begitu juga dengan Yuri, tentunya. Kedua sahabat Yuri mengajak Yuri segera bersiap-siap tanpa memperdulikan tanda-tanda kehadiran hantu Clara. Beberapa jam kemudian Yuri menunggu di mall, tepat di tempat pesulap lain show. Di sana Jack mungkin datang terlambat. Saat Yuri menonton pertunjukan, matanya tak sengaja melirik ke arah lain. Di sana ada hantu Clara dengan penampakan yang jauh menyeramkan dari biasanya. Yuri yang panik perlahan mundur hingga terduduk di tepi panggung. Sang mentalis mendekatinya dengan bingung. Dia memapah Yuri ke atas panggung, namun hal aneh terjadi. Banyak pasang tangan yang keluar dari belakang tubuh Yuri. Itu membuat mentalis takut lalu menjauh. Yuri seolah akan dicekik oleh tangan-tangan itu. Untung saja Jack segera datang dan dengan beberapa mantra yang Jack miliki membuat tangan-tangan itu menghilang dari tubuh Yuri. Penonton memberi tepukan tangan yang meriah, mengira itu adalah salah satu atraksi tanpa mereka tahu itu adalah nyata. Hantu dari sahabat Yuri. Jack dengan segera mengiyakan apa yang penonton sangka, dan pertunjukan itu semakin mendapat tepukan yang meriah. Namun Yuri tampak tidak baik-baik saja. Jack menenangkan Yuri yang syok. Di saat itu Jack juga meminta Yuri untuk menjadi pacarnya. Yuri meyakinkan Jack dengan apa yang dia katakan, dan Jack sangat yakin. Yuri memberi syarat pada Jack. Sebelum mereka resmi berpacaran, Yuri meminta Jack untuk mengurus asuransi jiwa kecelakaan dan seluruh tubuh Jack. Karena hantu Clara tidak akan tinggal diam melihat Yuri bahagia dengan kekasihnya. Sambil tertawa Jack berkata itu sudah dia urus jauh sebelum bertemu Yuri. Dia langsung ingin mencium Yuri, namun lampu seketika mati nyala, menandakan hantu Clara masih ada di sana. Yuri menawarkan tempat yang aman, yaitu dalam tenda di rumahnya. Sebelum mereka istirahat, Yuri meminta Jack untuk melakukan ritual. Setelah itu mereka berteman. Yuri nampak malu, karena itu pertama kali dalam hidupnya. Saat itu Jack bertanya apakah Yuri menerima dirinya sesungguhnya. Dengan malu Yuri menjawab tentu saja. Mereka lalu berenak mantap. Itu yang pertama bagi Yuri. Namun dia sangat bahagia melakukannya bersama Jack, orang yang menerimanya dengan tulus. Saat hari sudah pagi, Jack pamit untuk pulang. Yuri sangat senang dengan apa yang terjadi padanya saat ini. Namun hantu Clara nampak tak menginginkan hal itu pada Yuri. Yuri tengah beres-beres lemari. Dia melihat sebuah kotak tua yang sudah jarang dia buka. Dia mengambil kotak itu lalu membukanya. Di dalamnya ada sebuah kalung tua yang cantik. Saat yang sama Jack menelpon karena belum lama dia pergi. Dia sudah kangen pada kekasihnya. Itu membuat Yuri bahagia dan tersipu malu. Namun tak lama dari itu sebuah truk menabrak mobil Jack. Telepon terputus. Untunglah Jack tidak terluka sama sekali. Namun saat dia hendak keluar dari mobilnya yang ringsek, dia hampir kejatuhan papan reklame. Inilah yang dimaksud Yuri. Keselamatan Jack terancam jika memutuskan berhubungan dengannya. Tapi lagi-lagi Jack bisa menghindari papan besi itu. Sahabat Jack meminta Jack untuk memikirkan ulang hubungannya dengan Yuri. Namun Jack berkata dia akan baik-baik saja seperti hari ini. Sahabat Jack hanya menghela nafas. Saat Jack melakukan show, Yuri datang dengan bahagia menonton. Namun show itu tidak berjalan semestinya. Itu semua di luar konsep. Hantu buatan itu menunjuk Yuri adalah penyebab dia tewas dan bukan talent tim sulap Jack. Itu membuat Jack panik, apalagi saat hantu jubah itu membungkus tubuh Yuri lalu membawanya masuk ke dalam lemari sulap. Semua kru panik, apalagi Jack. Jack lalu membuka lemari, namun Yuri tak bisa diselamatkan. Dia nampak berada di dalam air dan nyaris kehabisan nafas. Saat Jack hendak menghancurkan kaca pembatas antara dirinya dan Yuri, dirinya nampak tertarik ke atas lalu dia tak sadarkan diri. Lalu tubuhnya terhempas ke bawah yang membuatnya semakin tidak berdaya. Yuri berusaha mengeluarkan diri dari lemari itu, namun kacanya semakin kuat. Lalu pintu lemari itu tertutup. Saat Yuri membalikkan badannya, dia melihat hantu Clara. Dia lalu membuka kalung yang dia pakai dan menunjukkannya pada Clara. Rupanya itu adalah kalung Clara yang dipinjamkan ke Yuri saat mereka masih sekolah. Kalung itu adalah kalung keberuntungan milik keluarga Clara. Konon katanya kalung itu dapat menangkal hal buruk yang akan menimpa orang yang memakainya. Saat itu Yuri memohon untuk meminjam kalung itu pada Clara. Clara lalu membuka dan memberikannya pada Yuri. Saat Yuri memakainya, bus yang mereka gunakan tiba-tiba tergelincir dan terjun ke sungai. Mereka mengalami kecelakaan dan kalung itu memang berkhasiat. Yuri diselamatkan oleh tim SAR, namun Clara sudah meninggal duluan. Clara tak mau mengerti. Dia dendam pada Yuri yang bisa selamat karena kalungnya. Yuri mengembalikan kalung yang selama ini disimpannya pada Clara sang pemilik asli. Setelah itu kaca lemari tiba-tiba pecah. Yuri pun akhirnya bisa selamat. Para tim terlihat panik lalu mereka membawa Yuri dan Jack ke rumah sakit. Di rumah sakit Yuri yang sudah siuman langsung mencari tahu keberadaan Jack. Nampak banyak wartawan yang mencari informasi tentang kejadian kecelakaan Jack dan Yuri. Saat melihat Jack, Yuri sangat sedih. Jack koma karena kejadian itu. Yuri tak bisa memaafkan dirinya. Sahabat Jack juga meminta Yuri untuk mengasihani Jack.
Yuri nampak mengerti apa maksud sahabat Jack itu. Dengan isak tangis di hadapan Jack yang sedang koma, Yuri memutuskan sesuatu. Dan dia akan pulang ke Norwegia, ke ibu dan adiknya. Kini dia tengah siap-siap mengepak beberapa barang yang akan dia bawa. Sementara Jack yang sudah siuman mencari keberadaan Yuri yang tak ada di sampingnya. Dia memutuskan untuk ke rumah Yuri setelah teleponnya tak dijawab oleh kekasihnya itu. Dia bertanya pada sahabatnya di mana Yuri. Awalnya si sahabat berkata tak tahu, namun karena merasa kasihan dia lalu memberitahu kalau Yuri kini menuju bandara untuk pulang kampung. Jack tentu saja bergegas ke bandara mencari Yuri. Akhirnya dia melihat wanita yang dia cintai itu. Dia memohon agar Yuri tidak meninggalkannya. Namun Yuri tak mau ada hal buruk lagi terjadi pada Jack karenanya. Itulah sebabnya dia tidak mau mendengar permohonan Jack lalu pergi begitu saja. Jack terus memohon meski itu hanya melalui telepon. Namun Yuri tak mau menyakiti Jack dengan nasib buruknya. Dia meminta Jack melupakannya, lalu menutup telepon. Meski dia sangat sakit hati dengan keputusannya sendiri. Kekecewaan yang mendalam juga dirasakan Jack yang harus berpisah dengan orang yang dia cintai. Yuri pun terbang, kembali ke keluarganya. Saat di atas pesawat, seorang pramugari ketakutan melihat seorang penumpang yang tidak lain adalah hantu Clara. Seketika cuaca memburuk, pesawat Yuri harus kembali ke bandara. Mendengar pengumuman bandara, Jack nampak bahagia. Yuri terlihat kembali dan menghampiri Jack. Dengan malu dia menyapa pria yang memang dia cintai itu. Yuri bertanya pada Jack, apakah Jack mau menerimanya meski Clara selalu ada di antara mereka. Tanpa berpikir panjang, Jack langsung menjawab itu tak masalah. Mereka pun bersatu kembali. Terlihat Clara mendukung keduanya.